Shalom, kembali lagi bersama kami di Insomnia Podcast, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Dengan saya, Salsabila Fisyaratudini. Nah, kali ini kita hadir dengan tema dan narasumber yang berbeda dari kemarin pastinya. Oke, sebelum itu, tema kita kali ini yaitu bullying. Wah, menarik sekali bukan? Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini? Halo Kak, bisa perkenalan dulu nih sama sobat yang nggak nonton. Halo, perkenalkan namaku Safira Rusana. Oke, kesibukannya apa nih Kak? Kesibukannya sekarang sih kuliah aja sih. Oke. Oke Sobat Insom, kita langsung aja nih ke tema kita kali ini. Nah, kira-kira nih Kak, menurut Kakak, bullying dari segi psikologi itu apa sih? Bullying kalau dari segi psikologinya ya, kalau menurutku nih, itu apa ya, kayak lebih ke anak-anak yang iri ke temennya gitu. Maka karena dia nggak pede dengan dirinya sendiri, jadi dia ngebully temennya yang dirasa lebih unggul dari dia. Kayak sebenarnya kalau dari segi psikologinya sendiri, anak yang sering ngebully temennya itu kepercayaan dirinya itu lebih rendah dari anak-anak yang dibully dia. Jadi mereka lebih merasa, oh kita membuli aja nih karena menurut kita dia lebih unggul dari kita, jadi kita iri sama dia gitu ya Kak? Iya. Anak yang ngebully itu sebenarnya tuh merasa iri ke temennya karena dia nggak mampu melampaui temennya itu, makanya dia melakukan pembulian. Dan kenapa sih kebanyakan anak ngebully itu nggak pernah sendirian, pasti ngajak teman. Oh, jadi mereka merasa mereka nggak mampu nih kalau sendiri, makanya mereka lebih nyari teman gitu ya Kak? Iya, jadi tuh anak-anak yang ngebully itu lebih sering kan bergerombol daripada sendirian. Nah, karena dia emang PD-nya dia rendah, jadi dia ngajak teman-temannya buat ngebully si anak yang dirasa lebih mampu dari dia. Oke, jadi kira-kira kayaknya boleh diceritain nggak Kak pengalamannya ini? Boleh sih. Jadi tuh waktu masih sekolah nih. Waktu masih sekolah tuh aku pernah dibully sama teman-temanku sekelas. Sebenarnya tuh aku nggak ada masalah sih sama teman-temanku sekelas ini. Malah kayak gimana ya, aku tuh biasanya kayak aku selalu berteman bertiga kan. Nah, kayak aku selalu bareng temanku dua ini. Tapi di saat kayak aku ada masalah dan itu masalah, terus aku ngingetin gitu loh ke dia. Cuma sebenarnya ngingetin doang, nggak yang gimana gitu. Tapi kayaknya dia nggak terima. Langsung dia kayak ngebully dan ngajak teman-teman sekelas. Oh, jadi kakak langsung diserang gitu ya? Iya, jadi tuh kayak lebih ke dia tuh nggak yang nyerang langsung, tapi dari kata-katanya, dari media sosialnya, terus kayak kata-katanya di grup kelas, kayak gitu-gitu. Nah, tapi di situ nggak cuman muridnya doang, tapi juga gurunya. Wah, ngajak oknum di atas juga nih berarti. Ya, jadi tuh seakan-akan namanya kita pasti kalau ada namanya juga murid ya, kita selalu cerita nih ke kita pasti dulu waktu sekolah ceritanya ke BK nih. Oh iya ya, Kita ke BK. Nah, ke BK ini kita sharing, kita cerita apa nih kendalanya kayak gitu kan. Ini si pihak sana itu bilang kayak kamu bohong ya. Ya udah dong, kayak karena aku merasa aku benar, aku mau kita ditemuin aja. Kayak aku sama temanku itu ditemuin nih. Jadi biar masalahnya langsung kelar gitu ya? Iya, harusnya kayak gitu kan. Tapi ini nggak mau. Kayak sekolahnya ini nggak mau, BK-nya nggak mau nemuin kita. Terus akhirnya ke kepala sekolah. Waduh, sampai ke kepala sekolah? Iya. Gitu. Akhirnya mau kepala sekolah pasti manggil wali kelas dong. Iya. Karena kan masalahnya sama satu kelas. Nah, setelah di wali kelas
nggak sih? Nangis Oke. kan. Jadi Benar kan juga sih. di situ kayak wali kelasku tuh bilang, kamu kali yang bohong. Aku kasih tahu dong chatnya, bukti-buktinya, tapi tetap masih dibilang kamu yang bohong. Dan itu kepala sekolahnya tuh nggak ada niatan untuk nengahin. Wah. Nah, kira-kira nih Kak, kalau kakak kan udah ngalamin kayak gitu nih Kak ya, kira-kira ada pengaruhnya nggak dari diri kakak sendiri? Pasti ada ya. Pasti ada ngaruhnya ya, dan itu kayak lebih ke namanya juga anak-anak pasti kepikiran kan sama kayak tingkah lakunya, terus kayak lebih kekecewaan sama temen-temennya karena padahal aku biasanya bantu dia tapi kok dia kayak gini gitu. Terus lebih ke kayak teman-temanku kok bisa cepat percaya sama omongan satu orang aja. Bisa dibilang kakak down gitu ya pada waktu itu? Iya, sampai di situ ada satu waktu di mana aku setiap berangkat sekolah itu nangis. Wah, sampai benar-benar bisa dibilang down banget nih kayaknya ya. Iya, karena ya di situ kan kayak terus nggak ada yang percaya aku, padahal aku ada bukti-buktinya, kayak mereka jahatin aku itu aku ada buktinya, tapi mereka tetap nggak percaya sama aku kayak gitu kan. Terus kayak aku yang benar kok malah aku yang kelihatan jahat gitu. Ya disalahin gitu kan. Jadi tuh kayak lebih ke akhirnya kayak aku yang jadi nggak percaya diri gitu. Kayak mau masuk sekolah malu, tapi ya harus sekolah. Ya, dilema juga gitu ya jadinya ya. Terus kayak mau ketemu teman-teman jadi males. Terus jadi ada di mana aku itu susah untuk cari teman lagi. Karena udah merasa kayak nggak percaya diri, terus bingung mau cari teman yang kayak gimana gitu ya Kak. Lebih ke trauma sama temenan gitu. Karena kayak kan aku baik sama orang, nanti aku kalau terlalu baik nanti disakitin lagi, lebih ke gitu sih. Kira-kira itu pengaruh ke apa ya, keluarga atau lingkungan itu ada nggak sih Kak pengaruhnya? Kalau ke keluarga sih enggak ya, karena setelah masalah itu kayak jadi lebih terbuka aja ke keluarga, karena kan awalnya kan kayak kita nggak mungkin dong kayak berantem sama teman sebelumnya itu bilang ke keluarga, tapi setelah masalah itu kan jadi lebih terbuka sama orang tua. Tapi ke lingkungan anehnya. Oh, ke lingkungan. Kira-kira efeknya apa nih Kak kalau ke lingkungan? Ya kalau ke lingkungan itu lebih kayak menutup diri, terus susah adaptasi sama orang itu, terus kayak lebih pilih-pilih. Jadi lebih minder gitu ya? Iya, kalau ketemu orang. Kayak lebih takut ntar kejadian lagi. Nah, kakak nih ketika ada di fase itu nih, kakak gimana menghadapin apa ya fase-fase itu? Menurut kakak nih, mungkin ada beberapa tips-tips nih yang bisa dibagikan ke sobat-sobat Insom yang nonton. Mungkin apa ada tips-tips untuk apa ya mengatasi ketika kita ada di posisi kayak gitu nih? Nah, kalau aku dulu itu ngatasinnya, jadi aku mau dimasukin ke asrama. Sedangkan di asrama kan 24 jam aku selalu sama teman-temanku. Sedangkan di dalam satu kamar kan pasti ada beberapa anak. Nggak mungkin dong aku nggak adaptasi di situ. Jadi gimana caranya aku harus dipaksa untuk adaptasi di situ. Otomatis aku kenalan, aku ngobrol sama mereka, sharing-sharing, terus akhirnya dekat. Dan dekat itu juga nggak langsung dekat. Aku punya temen di asrama itu jaraknya 1 bulan aku di orang. Cukup lumayan ya Kak ya? Iya, jadi itu aku kayak lebih ngasih jarak ke mereka, kayak biasanya berangkat programnya, biasanya bareng-bareng, bener ini jalannya bareng tapi diem-dieman, kayak gitu. Setelah 1 bulan akhirnya ada beberapa anak yang bisa
kayaknya oh ini bisa diajak temenan, itu baru punya teman. Kira-kira nih kakak punya tips-tips nggak kalau misalnya nih, kan kita nggak tahu nih kak ya, di luar sana mungkin pasti banyak nih yang jadi korban bullying. Nah, tips dari kakak nih kalau misalnya kita ketemu sama anak yang korban bullying lah istilahnya. Kembali lagi ya, tergantung bullyingnya itu yang gimana, secara verbal kah, terus non verbal kayak gitu kan. Kalau verbal sih menurutku mendingan kayak lebih ke bodo amat gitu, kayak nggak usah dihiraukan mereka mau ngomong apa, mereka mau kayak gimana, pasti dia capek kok, karena kan kita juga nggak ngerespon. Kalau pembuli tanpa respon tuh kayak mereka kan lama-lama capek sendiri gitu, kayak nggak dihargain gitu kan. Nah terus kita juga kan nggak capek ngeladenin merekanya, jadi mending kita mikirin diri sendiri daripada mikirin mereka. Kalau kita nanti ngerespon bullying mereka, nanti jadi kita tuh selalu mikirin orang lain kan, mikirin mereka-mereka yang bully kita tanpa mikirin perasaan kita sendiri. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita nih pas ada di posisi misalnya kita dibully, jadi kita nggak boleh nih langsung down terus langsung ambil tindakan yang bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih bangun semangat dan percaya diri lagi. Sebenarnya kalau untuk tingkat bullyingnya yang masih rendah, kita nggak perlu peduliin nih Sobat Insom. Kecuali kalau memang tingkat bullyingnya itu sudah tinggi dan nggak bisa ditoleransi, kita bisa langsung melaporkan ke pihak berwajib atau pihak yang lebih penting di lingkungan sekitar situ. Gitu ya Sobat Insom. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk Sobat Insom yang sudah nonton, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe YouTube kita. Kalian juga bisa dengerin kita di Spotify @Insomnia Podcast dan IGTV kita @aslab_c. Jadi sekian dari kami. See you in the next episode and bye-bye.